Halo teman-teman, saya Hendra dari Ruang Tesla. Kali ini saya akan mereview power supply SPS 3010. Ini adalah power supply termurah dengan spesifikasi 30 volt 10 ampere yang sudah ada display watt dan fitur USB. Hanya 700 ribuan, gokil. Oke, kita mulai dari boxnya. Seperti ini ya, boxnya simple, hanya bertulisan power supply DC. Lalu di sampingnya cuma ada label informasi. Ketika dibuka, kita mendapatkan power supply, kabel power supply jepit buaya. Selebihnya kita mendapatkan kertas informasi. Untuk macam-macam kertasnya ini ada kertas spesifikasi, selanjutnya kertas informasi singkat, dan yang ini manual book. Serta yang sangat saya apresiasi, kita dapat kartu garansi dari Starpak. Berikutnya untuk kabel powernya ini memiliki panjang 1,2 meter. Lalu untuk kabel power supply jepit buayanya memiliki panjang 1 meter. Next, power supply-nya ini memiliki dimensi dengan lebar 8,5 cm, tingginya 15,5 cm, dan panjangnya 19 cm, serta bobot beratnya 1,165 kg. Ini bentuknya mungil ya, ringan, bisa dibawa kemana-mana. Saya suka lihat ukurannya berasa minimalis. Di belakang bawahnya ini sudah ada pengaman sekring, dan kita sudah mendapatkan satu tambahan cadangan sekring. Mantap nih. Sampingnya ada ventilasi sirkulasi udara masuk, dan di belakangnya sudah ada kipas exhaust untuk membuang hawa panas. Selanjutnya kita beralih ke depan. Di depannya ini ada 3 lubang J-probe, negatif, ground, dan positif. Di atasnya ada USB charger, jadi ketika teman-teman ingin mencharger saat melakukan perbaikan bisa di sini aja. Berikutnya di sampingnya ada tombol knob adjust pengatur voltase dan ampere. Yang sebelah kanan untuk voltase dan yang sebelah kiri untuk ampere. Lalu di bagian atasnya ini untuk pengaturan kasar atau bilangan bulat, dan yang di bawahnya untuk pengaturan halus atau bilangan desimal. Jadi teman-teman ingin melakukan perbaikan, pengecekan, uji coba dengan settingan voltase yang lebih akurat dan presisi pasti sangat mudah dilakukan. Selanjutnya kita beralih ke atas. Ada display yang berukuran dengan panjang 7,7 cm, lebarnya 5,8 cm. Untuk tampilannya ada voltase, ampere, dan watt. Lalu sebelah kirinya ada lampu indikator CV dan CC. CV itu constant voltage dan CC itu constant current. Serta supply-nya yang dihasilkan 30 volt 10 ampere. Oh iya, untuk teman-teman bertanya kenapa display ampere-nya tidak muncul, hanya voltage saja. Karena harus diberi beban terlebih dahulu supaya ampernya muncul. Oke, langsung saja mari kita uji coba. Pertama kita menggunakan multimeter digital. Untuk hasil pengukuran voltasenya lumayan lah ya, beda-beda beberapa desimal aja. Kalau udah nggak jauh-jauh gini angkanya udah berasa mendekati akurasi. Selanjutnya untuk wattnya, ini kok bisa beda begitu ya pengukurannya? Nggak betul ini. Tunggu dulu. Untuk watt di display power supply adalah hasil daya aktif untuk arus DC. Sementara yang di wattmeter stop kontak daya aktif untuk arus AC. Jadi harus dikalikan Kospi atau faktor daya. Buat yang belum tahu seputar watt, teman-teman boleh tonton video saya yang ini. Untuk Kospi-nya ini secara umum 0,8. Mungkin ini 0,848. Jadi hasilnya jika dikalikan dengan 54,28, 46 watt. Wow, pas banget. Jadi wattnya ini masih mirip lah ya, mendekati alat ukur wattmeter. Keren nggak sih? Berikutnya mari kita tes ke lampu dan ke perangkat yang lain. Bang, fitur embernya ada? Tentu ada dong. Bagi teman-teman terutama teknisi HP yang ingin menghancurkan komponen dengan cara mengshortkan, fitur ember ini sangat wajib untuk dicoba. Ini untuk tampilan mesinnya. Ada kekurangan dari alat ini, arusnya bocor. Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi kan bang ada grounding. Jadi gini teman-teman, karena saya tukang review, saya ingin mengatakan hal ini.
Perangkat elektronik apapun di dunia ini, mau itu microwave, kulkas, TV, amplifier, komputer, power supply, dan lain-lainnya, jika kualitinya benar-benar bagus, tidak akan menghasilkan arus bocor tanpa diberi grounding. Jikapun ada, arus bocor itu ada toleransinya untuk voltase arus AC 50 volt dan arus DC 120 volt. Sementara di power supply-nya ini sudah 104 volt AC. Ini sangatlah berbahaya ya teman-teman. Apalagi di zaman sekarang, alat elektronik itu udah mulai canggih, sudah ditanamkan berbagai proteksi demi keamanan manusia. Jadi yang berbau arus bocor itu seharusnya udah nggak zaman lagi. Mungkin tahun depan lebih canggih lagi tingkat proteksinya. Ini arus bocornya parah banget ya teman-teman. Ada di mana-mana. Teman-teman bisa lihat tuh. Tuh ada di sini, ada di situ, ada di sini juga. Di mana-mana juga ada. Serem nggak tuh? Saya yakin di rumah teman-teman kebanyakan tidak ada grounding. Oke, ini saya lihat sepintas. Untuk case seperti ini, arus bocornya timbul di daerah kapasitor. Saya nggak bisa memvonis rangkaian dan komponennya ada yang salah, karena nggak ada skemanya dan saya harus tahu dulu tujuan dari setiap posisi komponen ini memiliki peran apa. Baru saya bisa analisa lebih detail dan spesifik. Jadi sekali lagi sebagai tukang review, saya cuma ingin mengatakan kesan pertama melihat arus bocor pada power supply ini kurang bagus aja dipakai dan gak aman. Untuk solusi case seperti ini teman-teman bisa memutuskan jalur ground yang ada di sini. Gunakan ground yang di output aja. Atau menambah kapasitor X2 di ground input. Selain itu bisa menambahkan resistor 1 ohm di tengah-tengah kapasitor. Atau bisa menambahkan induktor untuk mengurangi frekuensi liar. Solusi ini hanya dikhususkan pada masalah case yang sama, serta untuk instalasi listrik rumah yang tidak ada grounding. Jadi cara ini opsional, boleh diikutin, boleh juga tidak. Jika dirasa berat, teman-teman juga bisa membuat grounding di rumah. Kalau diberi grounding sudah pasti hilang ya teman-teman. Bang, ini kan arus bocornya parah, 109 volt. Kira-kira bisa diklaim garansi nggak? Dan untungnya di pembelian awal kita sudah mendapatkan kartu garansi. Dan ini saya coba tanya langsung ke penjualnya, ternyata bisa diklaim garansi. Cuman kekurangannya respon penjualnya agak lama. Positive thinking aja, mungkin lagi banyak customer yang harus diurusin. Oke, balik lagi saya akan sedikit menjelaskan mengenai mesin power supply. Di sini ada garis putih, biasanya penanda terpisahnya hot area dan cold area. Hot area itu untuk tegangan tinggi, jadi nggak boleh disentuh. Sementara untuk cold area untuk tegangan rendah, jadi boleh disentuh. Tapi karena arusnya bocor, jadi nggak boleh disentuh. PCB-nya ini sudah menggunakan jalur 2 layer ya teman-teman. Di belakang untuk jalur komponen DIP dan di depan untuk komponen SMD. Jadi ada supply tegangan, ada switch dan berbagai proteksi, lalu ada rangkaian current limiter. Nah, ini untuk kontrol arus yang mengirim pesan pada main PCB untuk menghasilkan tegangan yang kita inginkan. Jika terjadi overheat, kipas coolingnya ini akan otomatis hidup untuk membantu mendinginkan mesin dan akan otomatis mati jika suhu sudah turun. Menurut saya, power supply ini sangatlah rekomendasi buat teman-teman yang suka eksperimen dan melakukan troubleshooting. Ukuran minimalis, arus voltase bisa diatur, akurasinya lumayan mendekati dengan display digital yang sudah dilengkapi dengan wattmeter. Ada USB, kipas cooling, pengaman screen, yang paling penting ada garansi dari Starpak. Kekurangannya ya cuma itu tadi, arusnya bocor. Namun ini hanya di unit saya saja. Selebihnya banyak kelebihannya, termasuk harganya yang murah, 30 volt 10 ampere hanya 700 ribuan saja. Untuk harganya bisa berubah kapan saja, bisa naik dan bisa turun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, mudah-mudahan informasi yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian.